Sebelum menonton jangan lupa klik ikuti atau follow. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya. Ibnu Athaullah As-Sakandari, sang penjernih hati dalam kabut dunia. Di kota Alexandria, Mesir, pada abad ke-13, lahirlah seorang ulama besar yang kelak namanya harum dalam dunia tasawuf, Ibnu Athaullah As-Sakandari. Namanya sering dikaitkan dengan cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan mata, tetapi yang menembus relung hati. Ia bukan hanya seorang sufi, tetapi juga seorang faqih, ahli fikih, guru, dan penulis yang hikmahnya melampaui zaman. Awal kehidupan dan pencarian. Ibnu Athaullah hidup dalam masa ketika dunia Islam sedang menghadapi kekacauan politik dan tekanan spiritual. Mesir saat itu dikuasai dinasti Mamluk, dan banyak jiwa kehilangan arah. Dalam pencarian ilmu, Ibnu Athaullah muda awalnya dikenal sebagai seorang yang mengandalkan logika dan debat, terlatih dalam fikih mazhab Maliki. Ia menaruh kecurigaan pada kaum sufi yang, menurutnya, terlalu mengandalkan perasaan dan pengalaman batin. Namun, takdir Allah mempertemukannya dengan seorang wali besar, Syekh Abu Al-Abbas Al-Mursi, murid utama dari Imam Abu Hasan Asy-Syadzili pendiri tarekat Syadziliyah. Pertemuan itu menjadi titik balik. Dari sinilah, hati Ibnu Athaullah mulai luluh, dan ia perlahan membuka dirinya pada dimensi ruhani yang selama ini ia pandang dengan ragu. Menjadi warisan cahaya. Setelah berguru kepada Al-Mursi, Ibnu Athaullah menjadi salah satu penerus spiritual tarekat Syadziliyah. Ia tidak meninggalkan fikih, tetapi menyatukannya dengan hikmah sufistik yang dalam. Hal inilah yang membuat ajarannya terasa seimbang, tidak ekstrim, tidak liar, namun menghunjam ke dasar kesadaran diri. Karya paling terkenalnya adalah Al-Hikam Alaiyah, Hikam Ibnu Athaullah, kumpulan kata-kata bijak dan renungan spiritual yang menjadi pelita bagi para pencari Tuhan hingga hari ini. Kalimat-kalimatnya singkat, tapi mengandung kedalaman luar biasa. Salah satu yang paling terkenal berbunyi, amalan adalah kulit, dan keikhlasan adalah intinya. Melalui Al-Hikam, ia mengajarkan bahwa perjalanan kepada Allah bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang membersihkan hati di tengah hiruk-pikuk dunia. Baginya, dunia bukan musuh, tetapi ujian. Bukan sesuatu yang harus dibenci, tapi dikelola agar tidak mencemari jiwa. Akhir kehidupan dan warisan. Ibnu Athaullah wafat sekitar tahun 1309 M, tetapi cahaya kata-katanya terus menyala. Murid-muridnya melanjutkan perjuangan spiritual dengan keseimbangan ilmu dan hikmah. Pesan-pesannya tidak pernah menua, ia tetap menjadi guru bagi siapapun yang haus akan makna, sekalipun ia telah lama tiada. Penutup. Kisah Ibnu Athaullah bukan hanya kisah seorang sufi, tapi kisah perjalanan manusia dari kebingungan menuju kejernihan. Dari logika menuju cinta. Dari debat menuju zikir. Ia mengajarkan kita bahwa di balik dunia yang gaduh, selalu ada jalan sunyi menuju Tuhan, asal kita mau mendengarkan bisikan hati. Terima kasih sudah menonton, dukung dan sebarkan sejarah kisah, agar mendapatkan kisah menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Ini dia sejarah kisahnya.